Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman, Nara Bos dan tim manajer bos dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana cara pembayaran PPN dengan e-Bupot. Bagi kawan-kawan yang belum nonton bagaimana cara buat e-Bupotnya atau sub unit pajaknya, silakan tonton video saya sebelumnya yang ini. Nah, untuk cara membayar PPh-nya sudah ada juga, silakan tonton di video sebelumnya. Nah, pada video hari ini saya akan bahas terkait dengan bagaimana cara membayar pajak PPN-nya. Nah, sekarang teman-teman yang sudah menonton part 2 pasti sudah mengerti teman-teman. Teman-teman harus buat dulu bagaimana apa sistem apa yang dipotong dan sebagainya. Lalu sudah buat dulu. Lalu sudah buat seperti ini, baru teman-teman melangkah ke pembuatan pajaknya. Baik, sekarang di video sebelumnya saya akan sudah bahas tentang pajak penghasilan. Sekarang kita melangkah ke PPN-nya. Nah, kemudian silakan ketik rekam. Di sini akan ada dua. Ada yang faktur pajak, ada dokumen lain. Nah, silakan teman-teman, jika emang rekanan teman-teman bisa mengeluarkan faktur pajak, lebih gampang. Teman-teman cuma input NPWP-nya sama fakturnya, ini akan otomatis langsung muncul. Itu yang memiliki faktur pajak. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki faktur pajak? Teman-teman silakan bisa melakukan jenis pungutan dokumen lain ya, seperti dokumen lain. Teman-teman silakan ini dokumen lain yang digunakan apa? Bisa pakai invoice pesanan, bisa pakai berita acara, kita bisa pakai kwitansi pembayaran dan sebagainya. Silakan dokumen apa yang teman-teman gunakan. Oke, saya akan pakai invoice teman-teman ya. Saya pakai invoice. Nah, saya akan pakai invoice. Kemudian NPWP rekanan, silakan teman-teman input NPWP rekanannya. Nah, nanti akan di scroll otomatis. Kemudian tanggalnya ini tanggal 19, saya akan input tanggal 19 April. Kemudian setoran pajaknya, pajak pasal tahun 2022, bukan tunggakan, bulan April. Kemudian ini DPP itu, karena ini kita pakai dokumen lain, berarti kita di sini nginputnya secara manual ya. Saya ulang, karena kita pakai dokumen lain, otomatis ini input manual. Nah, berapa DPP-nya? Silahkan cek di sini. Yang tadi itu DPP-nya ini, harga pokoknya 3141 3141 3141 622 622 itu adalah DPP-nya, harga pokoknya. Nah, PPN-nya silahkan cek juga, PPN lah 345 578. Saya ulang, 3141 untuk PPN-nya 345 578. Dah, kalau sudah benar, kalau ini PPN barang mewah, ini jika tidak ada dikosongin saja ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal simpan. Oke, berhasil disimpan. Silakan melangkah ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sama seperti tadi, teman-teman tinggal buat kode e-billingnya ya. Kalau sudah terekam seperti ini, teman-teman silakan bisa hapus jika salah. Jika ada kesalahan, mungkin jumlah ini masih kurang, mungkin masih ada kesalahan, nah, teman-teman bisa hapus sebelum diposting oleh dinas. Kalau sudah benar, silakan buat kode e-billing. Nah, ini ada dua muncul, apakah PPN atau PPN barang mewah. Kalau PPN, klik PPN. Nah, kalau sudah selesai terekam sukses, teman-teman silakan di sini cetak billing. Ya, klik. Nah, akan muncul di sini ya, sama kayak tadi, teman-teman silakan disimpan di sini pajak PPN jasa fotokopi. Silakan nanti ini dibayar ke kantor pajak.
Kalau sudah, ya selesai teman-teman. Nah, udah selesai. Nah, artinya kita sudah bayar. Kita udah melakukan perekaman PPN. Nah, di sini nanti akan terekam. Jika ada lagi, silakan lagi rekam, dan rekam. Nah, ketika udah selesai, silakan buat billing, kemudian cetak billingnya. Itu dilakukan per bulan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu menunggu. Jika ada transaksi bayar pajak, silakan buat e-bupot bayar. Nanti kalau sudah selesai pembayaran, nanti ada namanya SPT masa di sini. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tagihan jika dinas sudah memposting semuanya. Apa itu posting, teman-teman? Nah, di sini teman-teman kan di pajak PPN ini ada, namun belum diposting dinas. Ini dinas biasanya tanggal 5 bulan berikutnya. Anggap dari Januari bayar pajak atau Februari bayar pajak. Januari itu tanggal 5 Februari itu akan diposting oleh dinas. SMP A bayar pajak loh. SMP ini bayar pajak, SD ini bayar pajak, dia akan posting. Ibaratnya disetujui. Nah, ketika disetujui ini, teman-teman baru melangkah ke SPT masa, baru teman-teman melaporkan, sekolah saya sudah membayar pajak. Tidak hanya buat, karena banyak kejadian mereka buat kode billing namun tidak dibayar. Nah, itu. Nah, untuk supaya tidak ada sekolah yang tidak bayar pajak, teman-teman silakan di sini di SPT masa melaporkan struk ataupun slip pembayar itu akan dipoto kemudian dilaporkan ke dinas melalui SPT masa. Itu terus dilakukan sampai bulan Desember, sehingga di akhir tahun bendahara tidak lagi sibuk-sibuk melakukan laporan pajak, tidak usah. Karena melalui e-bupot subunit ini kita sudah melaporkan secara online, baik itu bukti pemotongan, kemudian bukti pembayaran, dan sebagainya. Lebih gampang, lebih simpel. Nah, cuma butuh ya niat usaha dan internet. Oke, sekian dari saya. Nanti video berikutnya tentang pajak saya akan bahas bagaimana membuat SPT masa ini. Ya, karena sekarang saya belum membayar, baru perekaman saja, sehingga saya belum bisa membuat SPT masanya. Nanti ketika saya sudah melakukan pembayaran, sudah diposting oleh dinas, saya akan buat video bagaimana cara memposting slip pembayaran itu di SPT masa. Oke, semoga video saya membantu. Ya, jika video ini saya membantu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, salam inspiratif.